Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kawan di Legenda Catur Dunia. Video kali ini kita akan ulas satu permainannya Videmaster Satria Duta yang menjadi pemenang atau juara turnamen Rapid yang berlangsung di Bandung tanggal 20 Juli hari Minggu kemarin lusa. Admin tidak tahu banyak soal informasi turnamen ini. Dari info yang admin baca di media online kawan, turnamen ini berlangsung selama 2 hari, di mana hari pertama memainkan kelas bergu antar kampus. Pemenangnya adalah dari Brawijaya. Kemudian kategori open pemenangnya adalah Satria Duta. Dari pamflet yang nampak di sini kawan ya, total hadiah 100 juta. Untuk kategori open hadiahnya 15 juta. Pemenang kedua 10 juta, pemenang ketiga 7,5 juta. Oke, selamat buat para peserta dan pemenang. Dan Satria Duta ini kawan mengemas poin sempurna dari 9 babak yang dia mainkan kawan. Sapu bersih. Di posisi kedua ada Gilbert Eroy Tarigan atau Aceng kalau nggak salah nama panggilannya. Dan posisi 3-4 ada Grandmaster Susanto Megaranto dan Grandmaster Novendra Priasmoro. Sekali lagi selamat kawan. Satria Duta ini mengalahkan Grandmaster Susanto Megaranto, mengalahkan juga Novendra Priasmoro, ketemu Grandmaster Susanto Megaranto di babak kelima. Nah, game dari saat melawan Grandmaster Novendra Priasmoro inilah yang kita otak-atik langsung ke papan analisisnya. Satria Duta pegang hitam dan Novendra pegang putih, mengawal dengan ready opening kuda F3, kuda F6, pion D5, pion G6, pion G3, gajah G7, gajah G2, rokade, pion D5. Kita temui pembukaan Pushido Catalan dari Queen's Pawn opening. Setelah pion C4 kawan, di sini pion C6. Kenapa nggak diterima? Karena bisa direbut lagi dengan kuda A3. Nggak mungkin dengan pion B5. Kalau dengan gajah E6 kawan, proteksi pion di sini ada kuda G5 menyerang gajah ya. Oke, kembali lagi ke permainan aslinya. Setelah pion C4, pion C6 dimainkan oleh Satria Duta. Baru di sini pertukaran pion C pukul pion D5, pion C ambil balik pion D5 setelah kuda C3, kuda C6. Cukup simetris kawan, cukup simetris. Ya. Dan di sini Novendra melangkah kuda E5 menantang pertukaran kuda, buka diagonal sniper. Dibalas dengan pengembangan gajah E6. Kenapa nggak diterima? Ya, pion ambil balik, ganggu kuda kawan. Nah, pion ini jatuh. Jadi di sini tadi pengembangan gajah E6 dipilih oleh Satria Duta. Novendra menukarkan kuda, pukul kuda C6, ambil balik kuda A4, lanjut Novendra. Untuk perkuat petak C5 tidak memberikan kesempatan pion ini didorong. Kemudian kuda D7 buka diagonal gelap juga untuk dukungan pion C5. Satria Duta bermain. Pion B3, pion C5 tidak mungkin diambil karena gajah sedang mengincar benteng di belakang. Jadi gajah B2 terlebih dahulu dari Novendra dan benteng C8, benteng C1. Di sini kawan, engine menyarankan pion H5 ini langkah kuat atau sekalian pertukaran pion C pukul pion D4 atau gajah yang ambil duluan. Tapi kalau kita yang main nggak mungkin serahkan gajah Viacento ya. Satria Duta melangkah menteri A5. Langkah kesalahan. Karena ada gajah C3, menteri B5, dan pion D pukul pion C5. Kehilangan satu pion Satria Duta. Terbuka juga tantangan kawan. Pion ini nggak bisa diambil. Kalau kalian ambil langsung, maka gajah akan ambil di sini. Ambil oleh raja, dan kuda pukul kuda terlebih dahulu, ambil balik oleh benteng, cek, benteng jatuh. Variasi apapun tetap kalah atau kehilangan perwira kawan. Kita coba otak-atik variasi yang lainnya. Setelah pion ini anggap contoh, kalian ambil menggunakan kuda, gajah di sini, kuda pukul kuda di sini, maka gajah ambil benteng di sini, pion dalam posisi mengancam kuda, benteng ambil gajah di sini, pion ambil kuda di sini, tetap kalah jumlah perwira. Kembali lagi ke permainan aslinya kawan. Di sini tadi setelah menteri B5, ada pion pukul pion C5, kemudian melangkah kuda E5 Satria Duta. Nah, gajah D4 perkuat posisi pion, ada benteng FD8 dan di sini kawan engine menyarankan dengan pion A3 sedikit demi sedikit untuk perkuat rantai pion di ruang gelap ini, tapi Novendra dengan menteri D2 terlebih dahulu mungkin idenya untuk dukungan pion B4. Kehilangan keunggulan sekarang. Dan
Ada taktik kuda D3. Tapi dengan gajah G4 terlebih dahulu Satria Duta kembali blunder kawan. Dengan kuda D3 di sini terbuka juga, ancamannya juga di sini. Kalau gajah pukul gajah, kuda ambil benteng. Engine menyarankan dengan pion E3, tapi lagi-lagi jatuh benteng. Kalau pion ambil kuda langsung, gajah yang di sini jatuh. Tapi tadi setelah menteri D2, gajah G4 terlebih dahulu. Dan kuda C3 jawabannya kawan. Itu ancam menteri di sini. Memang terlihat pion ini nggak mungkin diambil lah ya, karena ada kuda, serang menteri juga proteksi pion kawan. Mundur ke A5 kah, ke A6 kah, diikuti dengan langkah kuda ambil pion yang di sini. Tapi kawan setelah gajah G4 ini, pion F3, gajah F5, dan pion G4 usir gajah langkah kuatnya agar tidak memberikan dukungan pada ruang-ruang terang. Tapi Novrendra dengan benteng FD1, kuda D3, langkah cakep dari Satria Duta. Kemudian gajah pukul gajah G7, kuda caplok benteng C1, gajah tarik mundur, lanjut Novrendra. Novrendra sepertinya unggul jumlah perwira, cuma bentengnya pincang, tersisa 1 buah saja. Kemudian kuda caplok pion B3, kompensasi inilah yang didapat oleh Satria Duta. Habiskan pion Novrendra di sayap menteri. Kemudian di sini kawan, pion G4 masih terkuat. Blunder Novrendra dengan langkah kuda C3. Lepas kontrol pion C5-nya. Pion D4 terlebih dahulu ganggu kuda. Kuda E4 caplok, ambil balik baru benteng, ambil pion C5, lanjut Satria Duta. Di sini kawan, Novrendra dorong maju pionnya untuk buka akses gajah sniper dan pion D3 ataupun juga langsung benteng C2, ini langkah bagus. Oke, pion D3 lanjut Satria Duta. Pion E6 menurut engine kuat, memilih dengan pion pukul pion. Sekarang benteng C2, menteri E1 disusul benteng A2. Bisa juga seperti ini, benteng ambil pion D3 pukul, ambil balik kawan. Dan bisa juga mengancam menteri nanti ke depan. Mungkin gajah F1, menteri bergerak ke peta D5 mencari ruang ini kawan. Kembali lagi ke permainan aslinya, setelah menteri ke E1, benteng ini digeser ke A2 terlebih dahulu oleh Satria Duta. Novrendra pion E6, sekarang pion F6 dan gajah C3 yang kuat, tapi Novrendra meninggalkan pionnya. Benteng C1, menteri ambil pion D3 dan di sini Novrendra melakukan kesalahan lagi dengan gajah E4, pion G4 menurut engine yang kuat. Menteri B5 mencari ruang gelap kawan ataupun siap reposisi nanti ke depan dengan dukungan bentengnya juga di sini kombinya. Menteri E3, menteri H5 harus berhati-hati dan jawaban terkuatnya adalah menteri F3 untuk juga blokade dukungan bagi benteng D1. Memilih dengan gajah G2 dengan menteri F3, maka menteri H2 cek, raja geser ke sini, mungkin menteri ke H6 masih ya sulit lah. Tapi memilih dengan gajah G2, masalahnya benteng D1 cek. Masalahnya di sini kawan. Novrendra blokade dengan menteri. Kalau benteng pukul benteng cek, menteri ambil balik cek, tak ada pilihan buat gajah blokade ataupun menteri. Ya gajah F1 ya blokade, dan disinilah kawan gajah ini jatuh. Coba lihat. Oke, tadi setelah gajah G2 saya ulangi lagi, benteng D1 cek, menteri blokade, kehilangan menteri Novrendra kawan, diikuti dengan menteri C5 cek, raja geser, menteri F2 ancaman skakmat, blokade maksud saya backup dengan benteng G1 dan di sini kawan pion A5. Bisa juga seperti ini kawan. Chop, cek, blokade, cek, just dorong pion, nggak mungkin terkejar. Oke, tadi setelah benteng G1 backup gajah, memilih dengan pion A5 saja, gajah C3 keluar, pion A4, gajah B4 dan ada benteng E1. Gajah ambil pion E7 blunder kawan, benteng E1, Novrendra menyerah di langkah ke-41. Ancaman skakmat ya. Ancaman skakmat kawan, coba lihat skakmat ya, jelas ya. Benteng pukul benteng sini. Skakmat sudah.
Oke, itulah salah satu permainannya Videmaster Satria Duta yang menjadi pemenang turnamen Rapid hari Minggu kemarin lusa tanggal 20 Juli di Bandung. Oke, sekali lagi selamat buat Satria Duta dan pemain-pemain yang lain. Mungkin besok admin carikan lagi gamenya saat melawan Megaranto ya. Admin kutip dari channel Bengko Chess ya. Admin bikinkan notasi seperti ini. Terima kasih, kita akan bertemu di video-video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.